Di sini saya akan menjelaskan tentang targeting. Targeting merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang telah ditentukan. Jadi, setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan riset perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen berpotensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran dan profitabilitas. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih target. Jadi, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih target yaitu ukuran dan profitabilitas. Dalam ukuran dan profitabilitas terdapat perbedaan keunggulan, yaitu bagaimana perusahaan memberikan value dan diferensiasi kepada konsumen untuk memenangkan kompetensi. Jadi, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih, sehingga memberikan value bagi konsumen. Untuk menghasilkan value yang unggul, tidak cukup hanya memiliki sumber daya yang memadai, tetapi harus didukung dengan kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif untuk melaksanakan diferensiasi yang ditujukan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Perusahaan juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian yaitu situasi persaingan, seperti intensitas persaingan, segmen potensi masuk dan hambatan pesaing baru, keberadaan produk pengganti, dan kekuatan tawar-menawar. Jadi, segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan di sini antara lain intensitas persaingan segmen, potensi masuknya pemain baru, hambatan masuk industri, keberadaan produk-produk pengganti, kehadiran produk-produk komplementer, serta pertumbuhan kekuatan tawar-menawar pembeli maupun pemasok. Dengan menggunakan beberapa kriteria di atas, perusahaan dapat menemukan kesesuaian perusahaan dengan segmen pasar yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penargetan pasar. Metode penargetan pasar ada 5. Yang pertama ada single segment concentration. Single segment concentration merupakan perusahaan dapat memilih satu segmen di mana perusahaan memiliki kekuatan di satu segmen tersebut dan ditunjang oleh pengetahuan yang sangat banyak, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Tetapi kelemahan dari single segment concentration ini, potensi yang akan ditimbulkan karena memilih satu segmen dapat lebih besar. Metode yang selanjutnya yaitu selective specialization, merupakan perusahaan menyeleksi segmen-segmen yang akan mereka pilih meskipun segmen yang satu dengan segmen yang lain tidak bersinergi, tetapi setiap segmen tersebut dapat menjanjikan uang. Metode ini dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, karena jika salah satu segmen tersebut tidak produktif, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari segmen yang lainnya. Metode yang selanjutnya yaitu product specialization, di mana perusahaan memproduksi sebuah produk tertentu ataupun secara khusus. Dengan cara ini perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Tetapi meskipun begitu tetap ada resikonya. Perusahaan dapat mengalami kerugian jika terjadi keterlambatan pengiriman bahan maupun kekurangan dan juga tidak adanya perubahan teknologi. Metode yang selanjutnya yaitu market specialization. Market specialization ini perusahaan membangun reputasi yang kuat di sebuah kelompok tertentu dan menjadi channel di setiap
barang maupun produk yang mereka butuhkan. Jadi setiap mereka membuat produk yang baru, pasti perusahaan dalam metode ini menyediakan produk yang mereka butuhkan. Tetapi kerugian akan timbul jika kelompok tersebut mengurangi kebutuhan yang mereka gunakan dalam memproduksi produk. Metode yang selanjutnya yaitu full market coverage. Merupakan perusahaan berusaha untuk melayani semua kelompok, tetapi biasanya metode ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar tersebut melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari dilakukannya penargetan pasar. Yang pertama yaitu untuk melihat kekuatan strategi target pasar yang telah ditentukan untuk dikembangkan ke dalam tahapan selanjutnya. Yang kedua, memberikan gambaran peluang yang lebih realistis dalam menerapkan strategi target pasar selanjutnya. Yang ketiga, mendefinisikan kembali target pasar di masa depan. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan realistis untuk menerapkan strategi target pasar berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan pada strategi sebelumnya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Definisi positioning secara umum adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran sasaran. Hasil positioning adalah terciptanya suatu proporsi nilai yang terfokus pada konsumen, alasan kuat pasar sasaran untuk membeli produk bersangkutan. Dan ada juga definisi positioning menurut para ahli, yaitu menurut Kohler dan Armstrong. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi positioning produk. Kotler menjelaskan cara positioning yang dapat dilakukan dalam pemasaran, diantaranya 1. Positioning berdasarkan atribut. Memposisikan produk berdasarkan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, kedudukan, atau sebagainya. Pemilihan atribut yang akan dijadikan basis positioning harus didasarkan pada 7 kriteria, yaitu pertama, derajat kepentingan, lalu keunikan, superioritas, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, dan juga terjangkau. Kedua, positioning berdasarkan harga. Menerangkan bahwa positioning menurut harga adalah produk diposisikan sebagai penawaran nilai terbaik. Harga merupakan bagian dari nilai yang mempunyai hubungan dengan kualitas. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan harga yang mahal untuk memberikan sugesti kepada konsumen bahwa dengan harga yang mahal, mereka akan mendapatkan manfaat, keunggulan, pelayanan, dan kualitas yang lebih baik dengan perusahaan lain yang mematok harga di bawahnya. Ketiga, positioning berdasarkan pengguna atau pemakai produk. Produk diposisikan sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok konsumen tertentu. Produk berusaha dihubungkan dengan kelas pengguna yang khusus dalam masyarakat, seperti mobil dikhususkan untuk pengguna kelas ekonomi rendah, menengah, maupun tinggi. Ini berarti memposisikan produk yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai, dengan kata lain, produk lebih ditujukan pada sebuah komunitas atau lebih. Yang keempat, positioning berdasarkan penggunaan. Nilai penggunaan digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibanding pesaingnya. Perusahaan berusaha memposisikan merek berkenaan dengan produk digunakan dalam penggunaan tertentu. Seperti contoh, mobil keluarga digunakan untuk transportasi keluarga, mobil pick-up digunakan untuk penggunaan mengangkut barang. Dan yang kelima, positioning berdasarkan pesaing. Produk berusaha diposisikan dengan menonjolkan keunggulan kompetitif yang paling menguntungkan dibanding dengan para pesaing, seperti fitur, kualitas, layanan, luas wilayah jaringan, dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, positioning berdasarkan kategori produk. Memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah komunitas, baik dalam arti sempit maupun luas. Nah, selanjutnya adalah prosedur positioning. Prosedur untuk melakukan penempatan posisi yang tepat menurut Hasan itu ada 8 langkah. Yaitu yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Nah, di sini maksudnya itu adalah
suatu produk umumnya itu dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Yang kedua itu adalah pendataan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini itu pemasar perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi pesaing. Nah, pesaing itu di sini ada dua ya, yaitu pesaing primer dan pesaing sekunder. Nah, kalau misalnya untuk pesaing primer itu merupakan pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti atau pesaing yang memiliki produk dan target pasar yang sama. Sedangkan untuk pesaing sekunder itu adalah pesaing-pesaing yang tak langsung atau pesaing yang memiliki produk serupa tetapi target pasar yang berbeda. Yang keempat itu ada menentukan standar evaluasi. Pengevaluasian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya seseorang itu akan mengevaluasi berbagai alternatif dari pemecahan masalah tersebut itu dengan cara dan standar tertentu. Nah, yang kelima itu adalah membuat perceptual map. Di sini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Nah, pemasar di sini tuh perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati oleh pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai atau kelompok pemakai. Nah, yang keenam itu adalah mengidentifikasi kesenjangan posisi. Dan di sini mengidentifikasi kesenjangan atau gap pada posisi yang ditempati itu maka dapat ditentukan dari daerah atau aspek yang belum tergarap maupun yang sudah tergarap oleh banyak pesaing. Nah, yang ketujuh itu ada merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah tadi kita tuh menentukan pasar sasaran dan posisi yang mau dihendaki itu sudah ditetapkan, maka pemasar itu harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen. Nah, yang terakhir, yang ke-8 itu adalah memantau posisi. Posisi aktual dalam suatu produk atau merek itu perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi positioning. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama target pasar. Target pasar sendiri itu perusahaan itu harus mampu merumuskan dengan benar apa saja elemen yang akan digunakan dalam menjangkau sasaran konsumen, seperti mengestimasi respon pasar, merumuskan alternatif strategis, memperhitungkan persaingan, kinerja penjualan, serta tersedianya sumber daya. Yang kedua itu adalah daur hidup produk. Daur hidup produk ini harus diimbangi dengan kreativitas positioning yang nantinya dilakukan. Tujuan dari memposisikan produk ini itu adalah menempatkan produk dalam posisi yang berbeda di benak pembeli. Yang ketiga itu ada strategi unit bisnis. Unit bisnis ini memiliki peran dalam produk pada halayak. Ketika wilayah itu tidak sesuai dengan strategi atau target pasar itu, maka akan lebih baik dilakukan pergantian unit usaha. Tahapan ini memang sedikit eksplisit, tapi peluang memposisikan produk pada pasar yang tepat itu semakin besar. Yang keempat itu ada program pemasaran. Program pemasaran itu tuh merupakan persepsi yang dibentuk melalui program marketing mix. Pembauran pemasaran ini akan jauh lebih menarik konsumen dikarenakan produk itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, program pemasaran ini memiliki 4 ya, yaitu yang pertama produk, distribusi, harga, dan promosi. Langkah selanjutnya berhubungan dengan keputusan pembelian dari berbagai informasi yang telah didapat dan seberapa banyak informasi tersebut tertanam dalam benak konsumen. Tentunya, positioning ini tidak langsung menghasilkan keputusan pembelian sebuah produk, tapi ada tahap-tahap yang harus dilewati sebelum akhirnya konsumen memutuskan akan membeli produk yang seperti apa. Tahap yang pertama adalah pengenalan masalah dalam diri benak konsumen tentang kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, setelah konsumen mengetahui tentang produk apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya atau memuaskan kebutuhannya, konsumen ini kemudian mencari-cari informasi entah itu dari eksternal seperti iklan ataupun dari sugesti masyarakat atau dari dalam dirinya sendiri tentang produk yang dibutuhkan. Nah, saat ini tentunya konsumen sangat selektif dan tidak mudah terperdaya iklan begitu saja. Sehingga konsumen ini melakukan yang namanya
evaluasi atau membanding-bandingkan antara produk A dengan produk B sampai akhirnya konsumen ini percaya tentang suatu produk atau brand yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini kelompok kami mengambil analisis kasus dari perusahaan industri keripik kentang Leo. Keripik kentang Leo ini sendiri adalah produk-produk yang bergerak dalam bidang makanan ringan dan masih termasuk ke dalam satu industri dengan Citato, Lay's, Viatos, dan Vitos. Pada awalnya, keripik kentang Leo ini menerapkan selective specialization yang dimana target marketnya adalah anak-anak remaja. Tapi setelah munculnya produk-produk baru dari Leo ini yang berupa keripik singkong dan kerupuk Leo, maka target marketnya pun berubah dari yang awalnya selective specialization menjadi market specialization, yang dimana rentang marketnya lebih luas, yaitu mulai dari anak-anak SMP sampai dengan anak-anak SMA usia 13 sampai dengan 15 tahun. Dalam perseptual dalam slide, ada banyak sekali pesaing-pesaing Leo, yang dimana sampel-sampel yang diambil adalah pemain-pemain industri yang bergerak dalam bidang makanan ringan. Dari segi harga dan bobot berat makanan setiap kemasan itu hampir menyerupai produk-produk Leo dengan ukuran sedang, berat bersih rata-rata 45 gram. Di sini bisa dilihat bahwa Leo mematok harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri-industri lainnya dengan kisaran harga rata-rata per 45 gram adalah Rp3.000. Ini sesuai dengan tagline Leo yang berbunyi lebih banyak, lebih puas. Nah, strategi yang diterapkan Leo ini membuat Leo berada di posisi ketiga dalam memimpin pasar setelah Taro di urutan pertama. Selain dari segi harga yang relatif lebih murah, Taro dikenal sebagai produk yang memiliki kerenyahan dan cita rasa yang disukai oleh masyarakat.